وبارك عليه وعلى
وعلى آله Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa habibi rabbil alamin wa ala ashabil akramin wa ahli baitihi at-tahirin wa azwajit tahirati ummahatil mu'minin wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbana israh lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasili ila imamil khatimatil hufaz Al-Imam Jalaluddin As-Sayyuti rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrah wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid dharaini amin. Kitab Jami' As-Saghir nomor hadis 5395. Hadis sahih diriwayatkan oleh Ibnu Zanjawi di dalam kitab targhibnya dari Imam Atha bin Abi Rabah. Hadisnya mursal. Hadis mursal adalah hadis yang perawinya tabi'in langsung kepada Rasul tanpa menyebutkan sahabatnya, disebut hadis mursal. Rata-rata hadis mursal dhaif, tapi karena ada syawahid, ada hadis-hadis pendukung dari hadis yang lain yang sanadnya bersambung mungkin di kitab yang lain, maka menurut penelitian Imam Jalaluddin As-Sayyuti hadisnya sahih. 5395. Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajibtu, aku kagum, walaysa bil ajab, dan bukan sekedar kagum." Ajibtu, aku kagum, walaysa bil ajabi, dan bukan sekedar kagum. Wa ajibtu, dan aku kagum. Wa huwa, dan dianya kagum adalah ajabul ajibul ajib. Kagum, kagum, kagum. Begitu cara terjemahnya. Ajibtu, aku kagum. Walaysa bil ajab, dan bukan sekedar kagum. Wa ajibtu, aku kagum. Kagum itu adalah ajabul ajibul ajib. Kagum, kagum, kagum. Ajibtu, aku kagum. Walaysa bil ajab, tidaklah sebetulnya terlalu kagum. Ajibtu, aku kagum. Walaysa bil ajab, tidaklah sebetulnya terlalu kagum. Kagum juga tapi enggak terlalu. Apa itu? Anni ba'astu ilaikum, sesungguhnya aku diutus kepada kalian. Ba'astu ilaikum, aku diutus kepada kalian. Rajulan minkum, rajulan itu i'rabnya untuk hal. Padahal aku adalah salah seorang dari kalian. Aku diutus kepada kalian dan aku adalah salah seorang dari kalian. Fa amana bi man amana bi minkum,
maka beriman dengan saya orang yang telah beriman dengan saya dari kalian. Fa'ilnya itu man. Fa'amana bi man amana bi minkum. Jadi kalau nggak tahu titik komanya bikin bingung. Fa'amana bi man amana bi minkum. Maka telah beriman dengan saya oleh orang-orang yang telah beriman dengan saya dari kalian. Wasaddaqani man saddaqani minkum, dan telah membenarkan aku oleh orang yang telah membenarkan aku dari kalian. Itu tidak terlalu aku kagumi. Kenapa? Karena aku bahagian dari kalian. Di antara kalian mengenal bagaimana masa kecil aku. Di antara kalian melihat mukjizat bagaimana bulan dibelah. Di antara kalian melihat bagaimana Allah selamatkan ketika dikepung oleh kafir Quraisy. Di antara kalian melihat air mengalir di celah-celah jariku. Di antara kalian mendengar batu-batu bertasbih di tanganku. Di antara kalian melihat kejadian bagaimana biawak beriman dengan aku. Di antara kalian melihat bagaimana pohon-pohon datang memenuhi keinginan aku. Lalu setelah kalian melihat kejadian yang luar biasa tersebut, keindahan daripada wajah Nabi SAW, mendengarkan ucapan-ucapan firman Allah dari lidah Nabi SAW, lalu di antara kalian ada yang beriman dengan aku dan membenarkan aku, itu tidak terlalu mengagumkan. Fa innahul ajab, maka sesungguhnya kagum itu adalah, fa innahul ajab wa ma huwa bil ajab, maaf, maka sesungguhnya hal itu mengagumkan. Fa innahu, maka sesungguhnya hal itu, hal apa? Berimannya, membenarkannya orang yang pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ajabu, itu mengagumkan. Wa ma huwa bil ajab, tidaklah dia terlalu mengagumkan. Walakinni ajibtu, akan tetapi aku mengagumi, akan tetapi aku kagum. Wa huwal ajabul ajibul ajib, dan dia adalah kekaguman yang mengagumkan, yang sangat mengagumkan. Liman lam yarani wa saddaqa bi, bagi orang yang tidak pernah melihat aku dan dia membenarkan aku. Nah, ini berita gembira buat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mulai daripada tabi'in sampai kepada generasi terakhir. Tabi'in mungkin melihat sahabat, tabi'in melihat tabi'in. Generasi tidak terlalu banyak fitnah, generasi tidak terlalu banyak tekanan, generasi tidak terlalu banyak cobaan. Di zaman itu tidak ada handphone, tidak ada internet, tidak ada TV, tidak ada film, tidak ada rekaman, tidak ada sabu. Tapi di zaman sekarang, Masya Allah, di akhir zaman, orang Islam merendahkan Islam itu sendiri. Banyaknya fitnah dan cobaan, berbagai macam maksiat. Tapi dalam waktu yang sama, dia berpegang teguh dengan sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi katakan itu yang kagum, bukan sembarang kagum, tapi ajabul ajibul ajib. Nah, masih ada di benaknya bagaimana kehidupan akhirat, masih ada terpikir di dalam kesehariannya bagaimana nanti bertemu dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu yang mengagumkan. Dia tidak pernah melihat mukjizat, dia tidak pernah menatap wajah Nabi, dia tidak pernah mendengar langsung kalam Sayyidina Rasul, dia tidak pernah melihat kejadian-kejadian luar biasa,
bahkan hidup di zaman yang menutupi hal-hal yang seperti itu, tapi dalam waktu yang sama dia masih berpegang teguh dengan sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang sangat mengagumkan. Maka antum siap mengagumkan atau membanggakan Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka jangan buat perkara yang Nabi benci. Sudah dielu-elukan, apa bahasa kita ini? Sudah ditunggu-tunggu oleh Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, sudah disebut-sebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis beberapa bulan sebelumnya Nabi katakan tuba, 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 tuba sampai 7 kali. Tapi dalam waktu yang sama mereka dalam sunnah masih ada pengkhianatan. Itu yang sangat mengecewakan. Katanya cinta tapi menantang dalam waktu yang sama. Katanya mengikut Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, dalam waktu yang sama dia melihat melakukan perkara yang dibenci oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu perlu ditanamkan dalam hati. Apa yang aku katakan nanti ketika bertemu dengan Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi bersabda, "Kenapa kamu mengecewakan aku? Setelah aku banggakan kalian, setelah aku sebut-sebut kalian sebelum kalian dilahirkan, setelah saya bela kalian di hadapan para sahabat dan orang-orang yang lainnya, tapi kenapa kalian yang dibela? Kenapa kalian yang dibanggakan? Kenapa kalian yang disebut-sebut dalam waktu yang sama mengecewakan saya?" Apa yang bisa dijawab? Kalau sekiranya seseorang tidak ditunggu-tunggu, tidak dibangga-banggakan, lalu mengecewakan, tidak terlalu masalah. Memang dia tidak disebut-sebut, memang dia tidak ditunggu-tunggu, memang dia tidak dibangga-banggakan, lalu mengecewakan, enggak ada masalah. Tapi bagaimana dalam waktu yang sama dia telah disebut 1400 tahun yang lalu dia telah disebut oleh Nabi dalam majlis para sahabat. 1400 tahun yang lalu dia telah dirindukan oleh Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam waktu yang sama ketika dia lahir ke muka bumi ini, tapi justru dia mengecewakan orang yang merindukannya. Apa yang hendak dikatakan nanti di akhirat kelak ketika bertatapan bertemu dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tapi kalau dalam waktu yang sama orang yang dirindukan, orang yang disebut, orang yang disanjung, orang yang dipuji datang ke akhirat kelak memang betul-betul membanggakan. Kita lihat daripada ujung kakinya sepada ujung rambutnya, di sana terlihat kecintaan kepada Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dimulai daripada waktu bermainnya, makan minumnya, tidur istirahatnya, ibadahnya, muamalahnya, muasyarahnya mengarah pada Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ucapan-ucapannya, tingkah lakunya berpihak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang itu akan mendapatkan kemuliaan yang lebih daripada yang lain. Antum disiapkan untuk perkara ini. Nah, disiapkan untuk hal-hal yang seperti ini. Itu menjadi orang-orang yang dibanggakan oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siap membawa sunnah, menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ke mana saja. Nah, ajja hajarun, komplain oleh batu kepada Allah Subhanahu wa taala. Batu protes kepada Allah. Faqala, maka batu mengatakan, ilahi wa sayyidi, wahai Tuhanku, wahai junjunganku. Ilahi, wahai Tuhanku, wa sayyidi, wahai junjunganku. Abadtuka, tu dal mati ketemu tak,
Jadi idgham. Abadtu ke huruf ta. Abadtuka kadza wa kadza sanatan. Aku menyembahmu sekian dan sekian tahun. Sekian dan sekian tahun. Itu tidak terhitung ratusan ribuan tahun. Karena sebelum ada manusia, Allah telah ciptakan batu. Summa ja'altani fi ussi kanifin. Kemudian engkau tempatkan aku. Ja'altani, engkau tempatkan aku pada pondasi WC. Pada pondasi WC. Kata batu, kenapa saya yang terpilih wahai Allah jadi batunya sepiteng? Sepiteng santri. Karena lebih banyak isinya. Kenapa saya jadi batu WC? Kenapa saya enggak jadi batunya masjid? Kenapa saya enggak jadi batunya istana? Lalu Allah katakan, faqala, maka Allah menjawab, awama tarda? Apakah kamu tidak rela? Apakah kamu tidak puas? Apakah kamu tidak senang? An adaltu bika, bahwa aku palingkan kamu, aku elakkan kamu dari majlis-majlis para hakim, dari majlis-majlis para qadhi. Apa kata batu itu? Bisa bersyukur. Mendingan saya jadi batu WC daripada menjadi batu bangunan pengadilan. Itu jawaban daripada batu. Maka para ulama katakan makruh hukumnya solat di pengadilan. Makruh hukumnya solat. Karena di sana di mana dizolimi sekian banyak orang-orang lemah. Tapi tidak makruh salat di kandang kambing. Tidak makruh salat di kandang kambing. Tapi makruh salat di tempat pemungutan pajak. Makruh hukumnya salat di tempat pengadilan-pengadilan. Bahkan batu sendiri, apa kata dia? Kalau kita tafsirkan hadis ini, mendingan saya menjadi batu sepiteng daripada menjadi batu tempat pengadilan-pengadilan. Tapi yang berbangga adalah batu yang dijadikan tempat majlis zikir. Maka dalam sebuah riwayat dikatakan apabila sebuah lokasi dilewati oleh orang-orang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lokasi itu akan memanggil kawannya. Apabila gunung dinaiki oleh orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka gunung itu akan memanggil gunung yang lainnya. Wahai kamu yang di sana, apakah kamu hari ini dilewati oleh orang berzikir? Kalau dia katakan, kalau dia dilewati oleh orang berzikir, dia akan memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saya dilewati oleh orang-orang yang berzikir. Bagaimana kira-kira kalau tempat itu dijadikan tempat majelis zikir? Hari-hari dibacakan Al-Quranul Karim, dilaksanakan salat berjamaah, dilaksanakan perkara-perkara ibadah, maka tempat tersebut bahagian dan tempat yang membanggakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apabila orang-orang beriman meninggal dunia, maka dia akan ditangisi oleh tempat-tempat yang dia tinggalkan. Apabila orang beriman meninggal dunia, maka tempat-tempat yang dia gunakan selama ini untuk berzikir, beribadah akan menangisi kepergiannya. Tapi orang-orang kafir yang meninggal dunia, fama bakat alaihimus sama'u wal ardh, langit dan bumi tidak akan pernah menangisinya, bahkan bersenang, bergembira, alhamdulillah Allah telah selamatkan saya dari fulan bin fulan. Khair, itu hakikat yang sesungguhnya. Kalau pada hari ini antum merasa asing, kesendirian di lingkungan,
tidak lagi ada orang berpihak kepada perkara-perkara baik, maka pastikanlah makhluk-makhluk yang mati, yang tidak bisa bicara, yang ada di sekitar kita, dia berpihak kepada orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadir sendirian, lebih awal salat Jumat di masjid, nggak ada yang hadir, yang lain ngobrol di luar misalnya, masih nongkrong, masih merokok, bahkan makan minum, tapi antum percaya di sana ada para malaikat, dan tempat yang ditempati itu sedang bergembira menyambut kehadiran daripada orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan merasa asing di mana saja, karena apa saja, benda mati kah atau benda hidup, hewan, tanaman, tumbuhan, semuanya berpihak kepada orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadza insyaallah. Segerakan oleh kalian akan berbuka. Segerakan oleh kalian akan berbuka. Wa akhirus sahur, dan akhirkan oleh kalian akan sahur. Hadis yang lain Nabi SAW bersabda, umatku senantiasa di dalam kebaikan, selalu meraih kebaikan selama mereka mau mempercepat berbuka dan mengakhirkan makan sahur. Ulama fikih mengulas sunnah mempercepat berbuka ketika kita meyakini waktu maghrib telah datang. Apabila ragu dengan waktu maghrib, maka wajib menunda sampai yakin. Kemudian akhir waktu sahur yang diinginkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Hasan bin Thabit radhiyallahu an, sahartu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma shallaina subha. Kami makan sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kami salat subuh. Kemudian kami salat subuh. Para tabi'in bertanya kepada sahabat, kam kana bainahuma? Berapa jeda waktu antara makan sahur dengan salat subuh? Sayyidina Hasan bin Sabit menjawab, qadri khamsina ayat. Ukuran membaca 50 ayat Al-Quran, kurang lebih 10 atau 15 menit sebelum waktu subuh masuk. Di sana kita sudah berhenti makan sahur. Kalau makan sahurnya setengah jam, 15 menit berarti setengah jam sebelum subuh sudah makan sahur. Kalau santri persiapannya lama, berarti 1 jam sebelum subuh itu sudah persiapan. Jadi sisakan waktu 10 menit atau 15 menit sebelum azan subuh, itu mengakhirkan sahur. Tapi untuk sekedar mendapatkan pahala sahur, cukup lewat jam 12 malam, itu sudah dapat pahala makan sahur, tapi tidak mendapatkan kebaikan. Kalau sekiranya dia makan sebelum jam 12 malam, maka dia tidak dianggap makan sahur. Dalam sebuah riwayat Nabi SAW bersabda, perbedaan antara puasa kita umat Nabi Muhammad dengan puasa umat-umat sebelumnya adalah dimakan sahurnya. Kalau dia enggak makan sahur, walaupun hanya dengan seteguk air atau beberapa butir korma, maka puasanya sama dengan puasa Yahudi dan Nasrani. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kewajiban puasa itu terhadap orang beriman juga pernah diwajibkan kepada orang sebelum kalian, Yahudi dan Nasrani. Bedanya puasa Muslim dengan Yahudi Nasrani adalah dari makan sahur. Tasaharu, makan sahurlah kalian,
fa inna fis sahuri barakah. Sesungguhnya dalam makan sahur itu ada keberkahan. Di antara makan yang mendapatkan nilai pahala adalah makan sahur dan berbuka. Nabi bersabda, makan sahurlah kalian dengan beberapa butir korma dan berbukalah kalian dengan beberapa butir korma. Kalau tidak ada korma, maka dengan air biasa. Jadi dua pilihan untuk berbuka, korma atau air. Sahur juga korma atau air. Setelahnya terserah mau ditambah dengan apa. Tapi awal mulanya makan sahur dengan kurma, berbuka dengan kurma, ittiba, menjadi umat yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajilul khuruja ila Makkah. Cepat-cepatlah kalian, bersegeralah kalian keluar ke kota Makkah. Khurud di sana maknanya umrah atau haji, bukan khurud di Jazirah Arab. Nah, ada masalah juga diartikan khurud 4 bulan ke situ, kan bisa juga haji, bisa juga umrah. Tapi makna khurud di situ adalah meninggalkan kampung halaman, pergi ke Makkah untuk haji atau umrah. Ajilu, bersegeralah. Ini khitab kepada yang punya uang, khitab kepada yang sudah punya kecukupan uang untuk pergi, baik mendaftar haji atau berangkat umrah. Kenapa? Fa inna ahadakum, maka sesungguhnya salah seorang kalian la yadri, dia tidak mengetahui ma ya'ridulah, apa yang akan menimpa dirinya, apa yang akan datang ke dalam kehidupannya, min maradid, dari sakit misalnya, au hajah, atau keperluan yang lain. Uang sudah cukup untuk berangkat, tapi janganlah sekarang masih muda. Kalau muda nanti ternodai lagi hajinya. Kita tunggulah usia 40 tahun. Janganlah 40 tahun masih susah untuk menjaga diri. Nantilah usia 50. Pokoknya kalau saya sudah berangkat haji, lepas tu semua perkara jelek akan saya tinggalkan. Tunggu tua dulu. Nabi bersabda, jangan buat prinsip seperti itu, jangan dikonsep seperti itu. Kenapa? Karena bisa saja ada hal yang tidak kita ketahui di masa mendatang. Rencana berangkat di usia 40, ternyata bangkrut di usia 40. Ternyata mau berangkat di usia 40, stroke di usia 40, nggak bisa berangkat, ada penyakit, ada keperluan-keperluan yang lain. Maka kalau sudah ada uangnya, maka langsung berangkat, segerakan. Nabi bersabda, ajilul khuruja, ajilul rak'ataini, segerakan oleh kalian 2 rakaat ba'dal maghrib. Segerakan oleh kalian 2 rakaat setelah maghrib. Liyurfa'a ma'al amal, supaya diangkat keduanya 2 rakaat bersama amal, supaya dinaikkan keduanya ba'diyah maghrib bersama amal. Amal apa yang dimaksudkan pada hadis tersebut? Dijelaskan oleh hadis di bawahnya. Ajilul rak'ataini ba'dal maghrib, segerakan oleh kalian 2 rakaat setelah maghrib. Fa innahuma, maka sesungguhnya kedua-duanya 2 rakaat ba'diyah maghrib, turfa'ani ma'al maktubah, diangkat kedua-duanya bersama solat wajib. Jadi amal yang dimaksudkan pada hadis di atas adalah maktubah, solat wajib.
Maka untuk mengamalkan hadis ini, kita setelah doa kemudian baca Sayyidul Istighfar sebelum membaca surah pilihan ba'diyah maghrib lebih awal. Ba'diyah maghrib lebih awal, setelah ba'diyah maghrib baru dilanjutkan dengan surah pilihan Al-Falaq, Al-Falaq, Al-Muluk, awal Kahfi, akhir Kahfi. Tapi kalau malam Jumat teramalkan. Kalau Rabu malam nggak ada masalah, dilanjutkan saja karena zikir surah pilihannya nggak banyak. Jadi untuk hari-hari biasa setelah doa dan Sayyidul Istighfar, kemudian ba'diyah maghrib berpindah tempat kiri dan kanan. Selepas itu duduk, kita lanjutkan membaca surah Al-Muluk, awal Kahfi, akhir Al-Kahfi. Ittiba, memenuhi seruan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ajilul rakataini ba'dal maghrib. Segerakan 2 rakaat setelah maghrib. Pastinya selesai zikir dan doa langsung ba'diyah maghrib. Nanti setelahnya baru kita lanjutkan dengan surah Al-Muluk. Ajilu salatan nahar. Segerakan oleh kalian salat siang. Salat siang. Apa itu salat siang? Salat siang zuhur dan asar. Salatan nahar maksudnya zuhur dan asar. Fi yaumi ghaimin, pada hari mendung. Pada hari mendung. Wa akhirul maghrib, dan akhirkan oleh kalian salat maghrib. Hadis ini sulit untuk kita pahami karena kita pada hari ini berpegang dengan jam. Ini hadis bisa kita pahami ketika jam tidak lagi aktif, ketika listrik tidak lagi menyala, manusia kembali kepada jam matahari. Untuk menentukan zuhur, lihat dulu matahari. Ini hadis bisa dipahami oleh para sahabat. Hadis bisa dipahami oleh tabi'in ketika mereka melaksanakan solat dengan melihat bayangan matahari. Jam bayangan, sa'atus syams, jam matahari. Itu pada masjid-masjid dulu sebelum ada jam, itu setiap depan masjid itu ada jam matahari. Ada lingkaran, kemudian ditancapkan berupa batang tiang. Nanti dilihat apakah bayangan sudah melewati panjang benda. Kalau sebuah bayangan telah melewati panjang sebuah benda, berarti telah berakhir waktu zuhur. Apabila bayangan muncul setelah benda tidak lagi punya bayangan, itu menandakan sudah masuk waktu zuhur. Apabila bayangan sudah 2 kali lipat panjang benda, menandakan telah berakhir waktu asar menurut ikhtiar. Nah, sekarang mendung, nggak ada matahari. Nah, bagaimana mau kita lihat bayangan? Maka dikira. Nah, dalam perkiraan tersebut disegerakan zuhur dan asarnya. Tapi untuk maghrib ditunda, diakhirkan. Kenapa? Karena zuhur dan asar adalah waktu siang, sedang maghrib dan isya adalah salat malam. Zuhur dan asar adalah salat siang, maka segerakan pelaksananya selagi masih siang. Karena kita ragu nih sudah siang atau sudah malam, maka dipercepat supaya tidak terlewatkan. Nah, sulit untuk dipahami karena kita tidak mengalaminya. Ud ma la ya'uduka. Jenguklah, bezuklah orang-orang yang tidak mau menjengukmu, orang-orang yang tidak membezukmu. Ketika kita sehat, kita diinformasikan si fulan sakit. Si fulan teringat waktu saya sakit dia nggak pernah datang. Apa yang harus dilakukan? Nabi sabdakan, datanglah.
Datanglah kepada orang yang tidak datang kepadamu ketika kamu sedang sakit. Apalagi orang yang datang kepadamu ketika kamu sakit. Jangan dibahasakan, oh berarti kalau orang yang datang kepada kita nggak usah kita jenguk. Nabi perintahkan adalah kepada orang yang tidak datang saja. Jenguklah orang-orang yang tidak menjengukmu. Bagaimana wahai Rasul orang yang menjenguk saya? Kalau pemahaman tekstual, oh ya jangan. Tapi kalau pemahamannya pemahaman ulama salaf, qiyas aulawiyat, yang tidak menjengukmu pun diperintahkan oleh Nabi untuk dijenguk. Apalagi orang-orang yang sudah datang menjengukmu. Wa ahdi liman la yuhdi lak. Berilah hadiah. Berilah hadiah bagi orang yang tidak mau memberi hadiah kepadamu. Wa ahdi, berilah hadiah liman la yuhdi lak, kepada orang-orang yang tidak mau memberi hadiah kepadamu. Hadis mursal. Ini maqam ihsan. Maqam ihsan. Apa itu ihsan? Memberi kepada orang yang tidak memberi, senyum kepada orang yang tidak mau senyum, berbuat baik kepada orang yang tidak mau berbuat baik, membalas kezaliman dengan kebaikan. Itu maqam ihsan. Ahsin ila man la yuhsinu, atau ila man yusi'u ilaik. Berbuatlah baiklah kepada orang yang tidak mau berbuat baik kepadamu. Fa innal ihsana ilal muhsin tijarah. Karena berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita, itu bukan namanya ihsan, itu namanya perdagangan. Nah, itu perdagangan. Kemarin dia datang, kita mesti datang juga. Si fulan nggak datang, kita nggak perlu datang. Kemarin waktu saya sakit, saya dijenguknya, maka waktu dia sakit, saya pun menjenguknya. Nah, sagan kalau nggak payah. Nanti kan tijarah. Nah, tijarah artinya mengimbangi suatu kebaikan yang pernah orang buat kepada kita. Tapi makam yang diinginkan oleh Sayyidina Rasul SAW, ini bukan makam wajib. Ini bukan perintah wajib, ini perintah sunnah bagi orang yang mau menaikkan levelnya, bagi orang yang mau menaikkan makamnya. Jangan pula satu kali antum tutut, ini kenapa nggak diamalkan? Bagi yang mampu menaikkan makamnya. Bagi yang tidak mampu, silahkan di makam yang sama. Ihsan ilal muhsin, berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Tapi jangan sampai kepada makom yang tidak baik. Berbuat jahat kepada orang yang sudah berbuat baik kepada kita, itu enggak ada makom sama sekali. Itu makom pengkhianat. Berbuat jahat kepada orang yang sudah berbuat baik kepada kita. Siapa yang pertama kali berbuat baik kepada kita? Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian birrul walidain, bakti kepada kedua orang tua. Itu hukumnya wajib. Itu bukan makom ihsan. Itu adalah makom yang wajib. Kalau sampai hari ini masih seorang anak tidak lagi bisa memberi kebaikan atas kebaikan orang tua, tidak bisa membalas kebaikan orang tua, itu antum bukan pada makom ihsan, tapi sudah pada makom yang tidak ada makomnya, makom pengkhianat. Nah, makom akul walidain, durhaka. Perhatikan baik-baik. Jangan pernah uang yang diberikan oleh orang tua antum belikan kepada perkara yang orang tua antum tidak setuju. Jangan pernah uang yang dikirimkan, pengorbanan, titik keringat, tangisan, kesedihan,
itu dipergunakan untuk perkara yang orang tua antum tidak setuju. Tapi gunakan sebaik-baiknya pengorbanan mereka, kerja keras mereka, keringat mereka, uang yang dikirimkan untuk perkara yang mereka senang. Itu hukumnya wajib, bukan sunnah. Yang sunnah itu berbuat baik kepada orang yang tidak berbuat baik kepada kita. Tapi berbuat baik kepada orang yang berbuat baik itu hukumnya wajib. 6. Saya rasa bisa dipahami. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, "Uddal ayat." Hitung olehmu ayat-ayat di dalam salat fardu dan salat sunnah. Hitung ayat-ayat dalam salat fardu dan salat sunnah. Ini hadis umum. Tidak ada komentar daripada Imam Abdul Rauf Al-Mubarakafuri. Maaf, Abdul Rauf Al-Manawi. Kalau kita bawa kepada hukum fikih, bagi imam itu mesti memastikan ayat pada rakaat pertama lebih banyak daripada ayat pada rakaat kedua. Ayat pada salat zuhur lebih banyak daripada jumlah ayat yang dibaca pada salat asar. Ayat pada salat isya lebih banyak dari ayat yang dibaca pada salat maghrib. Ayat dalam salat subuh lebih banyak daripada jumlah ayat yang dibaca dalam salat isya. Dihitung, jangan sampai ketukar. Dibaca li'ilafi Quraisy rakaat pertama. Kemudian ara'aital ladzi yukadzibu biddin pada rakaat kedua. Itu enggak dihitung berarti. Enggak tahu mana yang banyak, mana yang sedikit. Maka Nabi sabdakan hitung. Nah, setelah ditentukan menjadi imam, cek surah mana yang mau dibaca. Ini surah pertama rakaat pertama, ini surah kedua di rakaat kedua, mana ayatnya lebih banyak. Maksud lebih banyak di sini adalah lebih panjang. Maksud lebih banyak, lebih panjang. Ada surah ayatnya lebih banyak, tapi justru surah yang lain ayatnya lebih panjang. Jadi banyak dimaksud adalah lebih panjang, bukan lebih banyak. 6. Iddatul mu'min dainun. Iddah itu adalah janji. Janji orang beriman itu hutang. Janji orang beriman hutang. Wa iddatul mu'min kal akhidhi bil yadi. Janji orang beriman sama dengan memegang dengan tangan. Janji orang beriman sama dengan memegang dengan tangan. Memegang dengan tangan ini menunjukkan keseriusan atas suatu kesepakatan. Apabila orang beriman melontarkan sebuah janji, berarti dia telah membuat kesepakatan dengan orang yang mendengar pembicaraannya sama dengan kesepakatan yang dibuat oleh orang yang berjabat tangan. Itu makna hadis iddatul mu'min kal akhidhi bil yad. Kalau seseorang berjanji lalu dia tidak menepati janjinya, maka tidak ada iman baginya. Tidak ada iman baginya, atau bisa saja dia bukan orang beriman. Tapi kalaulah dia orang beriman, dia akan menepati janjinya. Adadu darajil jannah. Jumlah tingkatan surga. Daraj itu jamak darajah. Jamak taksir. Jamak taksir itu kadangkala berubah kalimatnya lebih banyak pada mufrad, kadangkala lebih sedikit. Rasul, rusul.
suratun suar, suratun suar, darajah daraj. Kadang-kadang lebih banyak. Masjid masajid. Adadu darajul jannah, jumlah tingkatan-tingkatan surga. Adadu ayil Quran, sejumlah ayat-ayat Al-Quran. 6.600 ayat, lebih kurang. Orang yang mengatakan 6.666 ayat, itu menurut penelitian ulama, itu jumlah yang dibuat untuk mudah diingat, padahal nggak sampai segitu. 6.600-an. Jadi tingkatan surga itu 6.600 tingkat. Faman dakhalal jannah, maka siapa saja yang masuk ke dalam surga, maka siapa saja yang masuk ke dalam surga dari ahlil Quran, daripada penghafal Al-Quran. Ahlil Quran di sana mana penghafal Al-Quran. Falaisa fauqahu darajah, maka tidak ada lagi di atasnya tingkatan. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, menceritakan tentang ahlul Quran di akhirat kelak, Iqra kama qara'tahu fid dunya. Riwayat bil makna, bacalah sebagaimana kamu membaca Al-Quran di dunia. Fa inna manzilataka fi akhir ayatin taqra, maka kedudukanmu adalah di akhir ayat yang kamu baca. Nah, mulai start pada subuh, ya bacalah, baca sampai jam 11 malam. Maka posisimu adalah di ujung ayat yang kamu baca, naik terus, naik. Rattil kama rattaltahu fid dunya fartaki, maka naiklah dan naiklah, terus naik. Setiap satu ayat dibaca naik satu tingkat, satu ayat dibaca naik satu tingkat. Habis surah yang dibaca, habis tingkatannya. Karena jumlah tingkatan surga itu sebanyak jumlah ayat Al-Quran. Kalau begitu, maka penghafal Al-Quran, dia tidak ada lagi surga yang melebihi di atasnya. Arti dia surga yang paling atas. Nah, itu fadilahnya. Bukan dapat PNS, bukan dapat gaji bulanan, bukan dapat jabatan, tapi tingkatannya di akhir ayat yang dia baca nanti di akhirat. Bukan dapat trofi. Adadu aniyatil haud, jumlah wadah telaga. Jangan lagi dikatakan Al-Kautsar, telaga Al-Kautsar. Tidak ada telaga Al-Kautsar. Al-Kautsar nama sungai di surga milik Sayyidina Rasul. Sedangkan telaga Nabi adanya di luar surga. Namanya bukan Al-Kautsar. Jumlah wadah telaga Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, jumlah wadahnya, jumlah gelas-gelasnya, ka'adadi nujumis sama, seperti jumlah bintang-bintang di langit. Hadis hasan. Jadi kebagian jumlahnya sejumlah bintang yang ada di langit. Nabi katakan, kalian akan aku tunggu pada 3 tempat. Pertama mizan, yang kedua sirat, yang ketiga kalau tidak jumpa pada 2 tempat tersebut, cari aku di telaga. Aku akan beri minum kalian di situ. Airnya lebih manis daripada madu, lebih putih daripada susu,
Man syaraba minhu syurbatan lam yazma abadan hatta yadkhulal jannah. Yang minum seteguk saja dari telaga itu tidak akan haus sampai masuk surga. Waktu itu datang sekelompok manusia mendatangi telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi diusir oleh malaikat. Maka Nabi katakan, ya ayyuhal malaikata innahum ummati. Wahai para malaikat, kenapa kalian usir? Mereka itu adalah umat-umatku. Baginda malaikat menjawab, innaka la tadri ma ya'maluna ba'dak. Kamu tidak tahu wahai Muhammad apa yang mereka perbuat setelah kamu meninggal dunia. Mereka menghina sunnahmu. Mereka mencaci maki keturunanmu. Mereka membid'ahkan maulidmu. Maka berusaha menanamkan kepada hati umat kebencian kepadamu. Bukan mahabbah, tapi kebencian. La tadri ma ya'malu, apa yang mereka buat setelahmu. Mereka coret di dalam tafsir Al-Quran, tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain? Bukan, dalam judul hadis. Dalam judul hadis. Judul yang dibuat di situ oleh para ulama dulu adalah Ziyaratun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu judulnya. Ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ganti Ziarah Masjidin Nabi. Dia ganti. Kenapa dia ganti? Ada kebencian di dalam hatinya terhadap Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. 6. Itu ciri-ciri orang diusir. Ingkar sunnah. Walaupun ngaku ahli sunnah. Orang yang berusaha memadamkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan menghidupkan. Orang yang menanamkan kepada orang lain pandangan sinis terhadap sunnah, maka hati-hati yang mengamalkan sunnah juga perlu hati-hati. Jangan sampai sikap kita merendahkan Sayyidina Rasul. Jangan sampai sikap dan tutur kata kita merendahkan sunnah itu sendiri. Apa itu? Sorban, tapi makan berjalan. Berarti dia telah merendahkan sunnah Nabi. Dia telah merendahkan sunnah Nabi dengan sikapnya. Apa itu berjubah tapi kata-katanya kotor? Berarti sikapnya telah menghina sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jaga sikap, jangan sampai dilihat orang lain justru merendahkan pandangan, membuat orang lain berpandangan rendah kepada sunnah. Nah, berpandangan rendah terhadap sunnah Nabi. Tapi kalau dia berpandangan rendah bukan karena kita, tidak ada urusan. Tapi jangan sampai kita menjadi penyebab sunnah direndahkan oleh orang lain. Saya nggak percaya lagi sama yang bersorban-sorban, gak jujur orangnya. Berarti ketidakjujuran kita membuat orang lain berpandangan rendah pada sunnah. Maka setelah memakai sunnah Nabi, memastikan sikap jujur, sopan, makan tangan kanan, tidak berjalan, tidak bicara kotor, tidak melakukan perkara-perkara yang membuat orang berpandangan rendah. 2 terakhir, adlu saumi yaumi Arafah, setara puasa hari Arafah bisanatain, dengan 2 tahun. Dengan 2 tahun. Sanatin mukbilah, setahun akan datang. Wasanatin mutaakhirah, maaf, sanatin mukbilah, setahun yang telah lalu. Wasanatin mutaakhirah,
dan setahun yang akan datang. Hadis ini dijelaskan oleh hadis yang lain. Saumu yaumi Arafah tukaffiru sanatain. Puasa hari Arafah menghapuskan dosa 2 tahun. Setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Kalau tidak ada dosa yang dihapuskan, maka dia akan bernilai puasa 2 tahun, puasa setahun yang lalu, dan puasa setahun yang akan datang. Adzabul qabri haq. Azab kubur itu benar. Ini harus ada penekanan, karena ada orang-orang yang dikatakan ahli agama, ada yang dikatakan ahli tafsir. Ketika mereka mengulas firman Allah di dalam surah Yasin, bunyinya apa? Man ba'athana min marqadina hadza. Siapa pula yang membangunkan kami dari tidur ini? Ini ucapan orang kafir ketika ditiup sangkakala. Man ba'athana min marqadina hadza. Siapa yang bangunkan kami dari tidur kami yang ini? Menurut mereka ini liberal, ingin merusak akidah, ingin merusak agama dari dalam, lulusan daripada orang-orang dianggap sekolah agama, bukan sekolah agama, tapi dianggap sekolah-sekolah agama, yaitu mengatakan tidak ada azab kubur di dalam Al-Quran. Itu ayat yang digunakan. Orang kafir saja bilang, siapa yang membangunkan kami dari tidur, bukan dari azab. Siapa yang bilang azab tidur? Maka kata mereka kan tidak ada azab, yang ada tidur. Jadi semua orang kafir yang beriman semua tidur di kubur, tidak ada azab. Setelah dia baca satu ayat itu, langsung dia tafsirkan yang otaknya, tidak melihat penafsiran ulama sebelumnya. Tidak ada satupun ulama sunnah berdasarkan ayat itu yang mengambil kesimpulan azab kubur itu tidak ada. Selagi dia menafsirkan ayat Al-Quran dengan hadis-hadis Nabi SAW, maka salah satu hadis yang menafsirkan itu adalah adzabul qabri haq. Azab kubur itu benar adanya. Walaupun nanti ada profesor bagian tafsir yang mengatakan azab kubur tidak ada berdasarkan ayat surah Yasin tersebut. Lalu apa penafsiran ulama Ahlus Sunnah tentang ayat itu? Ada 2 penafsiran. Tidur di situ apa maksudnya? Penafsiran pertama, orang-orang kafir diazab oleh Allah, diazab sampai sesaat sebelum mau ditiup sangkakala, dilepaskan azab itu sesaat supaya dia tidur nyenyak sebentar, 5 menit, kemudian ditiup sangkakala dan dia bangkit, diberikan dia merasa nyaman supaya azab mahsyar lebih dahsyat rasanya. Itu penafsiran pertama. Penafsiran yang kedua, azab kubur itu bagaikan mimpi buruk dalam tidur bagi mereka. Mimpi buruk dalam tidur bagi mereka. Bagaimana orang mimpi buruk? Ketika orang tertidur di atas ranjang, kemudian dia mimpi buruk, dikejar oleh hantu, dikejar oleh harimau, maka dia lari sekencang-kencangnya, capek dia berlari, padahal dia tetap di kasurnya, tapi dalam hayalannya dia dikejar oleh harimau, dia sesak nafas, dia berteriak, dia kecapean, dia keletihan. Pas dibangunkan, ketemu harimau yang sebenarnya. Artinya azab kubur itu hanya bentuk azab kecil, tapi sudah cukup menyiksa. Akhirnya ketika bangun, langsung dia terima azab yang hakiki, yang jauh lebih besar daripada azab kubur. Nah, hadis kedua untuk menekankan tentang adanya azab kubur, yaitu hadis tentang 2 orang malaikat yang akan datang setelah orang-orang yang mengantarnya
kembali pulang, padahal orang itu masih bisa mendengarkan bunyi sendal orang yang mengantarkan. Maka orang yang menafikan azab kubur, dia berdosa. Nah, dia akan disiksa. Azab kubur wajib diyakini adanya menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Khair, insyaallah. Mungkin ada pertanyaan, dipersilakan. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya Ustaz. Ya. Tadi Ustaz telah menguraikan tentang ihsan. Saudara ini pernah membaca hadis, sholatlah kamu melihat Allah. Tapi kalau apabila kamu tidak melihat Allah, Allah pasti melihat kamu. Bagaimana ihsan? Jazakumullah khairan. Hadis yang berbicara ketika Nabi SAW ditanya oleh malaikat Jibril tentang iman, tentang Islam, kemudian tentang ihsan, maka Nabi menjawab, anta'buda rabbaka ka'annaka taraf, kamu sembah Tuhanmu seolah-olah kamu melihatnya. Fa illam takun taraf fa innahu yarak, kalau kamu tidak bisa menghadirkan perasaan kamu melihatnya, maka yakinilah kamu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga makam ihsan. Sementara pembahasan yang kita baca tadi itu juga makam ihsan. Jadi ada dua hal yang mesti dijaga di dalam kehidupan seorang muslim. Yang pertama adalah ibadah. Yang kedua adalah muasyarah, atau bahasa yang sering kita dengar pada para mubalik, hablum minallah wa hablum minan nas. Dalam sebuah hadis Nabi sabdakan, di pagi hari seorang hamba dia membuat Allah senang, tapi di sore hari membuat orang tuanya marah, maka Allah marah kepadanya. Kenapa dia bisa jaga hablum minallah, tapi dia tidak bisa menjaga hubungan dengan kedua orang tuanya? Maka ihsan yang dibaca dalam hadis riwayat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim tersebut tentang ihsan, itu adalah ihsan hablum minallah. Apa makna ihsan hubungan seorang hamba kepada Allah? Yaitu menghadirkan dalam pengabdian, dalam zikirnya, baca Qur'annya, salat sunatnya, salat wajibnya, puasanya, semua aktivitas ibadahnya itu dia hadirkan, dia melihat Allah dalam melakukannya. Tapi kalau enggak mampu, dia yakin dia sedang dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ihsan dalam makam ibadah. Ihsan dalam hubungan seorang hamba kepada Tuhan sang penciptanya. Bagaimana mana ihsan ketika hubungan hamba bersama hamba? Bagaimana maksud ihsan ketika hubungan hamba dan makhluk yang lain? Yaitu berbakti, berbuat baik kepada orang yang tidak berbuat baik kepada kita. Idfa' billati hiya ahsan, balas dengan sesuatu yang lebih baik. Wa idza hayyatum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha, apabila kata Allah kamu diberikan salam, maka balas yang lebih baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Balas yang lebih baik. Dia cuma sampai assalamualaikum, kita tambah warahmatullah. Kalau tidak, minimal kembalikan yang sama. Waalaikumsalam. Yang pertama namanya ihsan, karena memberi lebih baik, membalas dengan yang lebih baik. Kebaikan kita balas yang lebih baik daripada yang dia berikan. Minimal berikan kebaikan yang sama. Atau ihsan itu adalah berbuat baik kepada orang
yang tidak baik kepada kita. Al-Quran mengatakan, maka orang itu akan menjadi, apa bahasanya? Ya Karim, apa punya ayatnya? Waliyun hamim. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyun hamim. Kalau kamu mampu menanamkan sifat ihsan, orang yang antara kamu dan antara dia ada permusuhan, nanti dia akan menjadi teman dekatmu. Itu maqam ihsan. Hukumnya tidak wajib, tapi yang mau naik maqam mesti dilakukan. Minimal membalas kebaikan setara dengan kebaikan, hukumnya wajib, insyaallah. Ya Karim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya tentang ini, tentang janji. Tadi kalau kita tidak menepati janji itu seperti orang yang tidak beriman. Nah, janji ini seperti apa, Ustaz? Banyak sekali orang sekarang berjanji insya Allah, padahal tidak datang dan tidak ingin datang, hanya sekedar menjawab insya Allah. Dan janji sekarang banyak yang secara lisan. Apakah ini harus janji secara tertulis atau bagaimana? Dan sampai mana orang bisa dikatakan tidak bisa beriman atau tidak ada iman dengan janji itu sendiri? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi ketika hadis tadi itu berbicara tentang janji lisan. Iddatul mu'min dainun. Janji orang beriman itu hutang. Ini hadis berbicara tentang lisan. Berarti janji yang diucapkan dengan lidah. Bahkan di akhir hadis, janji yang diucapkan dengan lidah itu sudah sama dengan janji yang disepakati dengan berjabat tangan. Artinya sudah erat sekali. Tak janji ya, janji digoyang 3 kali janji. Dan seperti itu kuatnya. Jadi tidak masuk dalam kategori dituliskah atau tidak ditulis. Ini tidak bertolak belakang dengan sebuah muamalah. Beda janji sama muamalah. Kalau muamalah itu anjuran Al-Qur'annya atau sunnah Rasulnya ditulis. Kita lihat dalam ayatul dain, ayat hutang piutang, itu janji membayar hutang atau hutang piutang itu ditulis. Jadi bisa kita pisahkan, janji yang dimasukkan di sini bukanlah janji yang berkaitan dengan muamalah. Janji bebas. Jadi kalau kamu selesai 30 juz kubro dalam waktu 3 jam atau 6 jam, Bapak beliin baju kaos. Nah itu yang nggak perlu ditulis. Dan sejauh mana dia menepati janji? Ketika hal itu sudah tertunaikan dan dia berusaha untuk membelikan sesuatu yang dia janjikan, tapi memang nggak ada uang sama sekali untuk membelinya dan tidak mampu ditunaikan, itu berarti dia sudah menepati janjinya. Dengan mendatangi orang yang dijanjikan, mohon maaf, hari ini saya tahu saya harus memberikan ini kepadamu, tapi karena satu dan lain hal saya belum mampu memberikannya, satu saat kalau mampu saya akan berikan. Itu minimal yang dia bisa lakukan. Berarti dia telah menepati janji. Bukan berarti ketika dia sudah memberikan sebuah janji lalu harus ditepati secara real dan mesti seperti apa yang dijanjikan, padahal dia nggak mampu. Kalau dia tidak mampu berarti dia telah melanggar janjinya, berarti imannya hilang. Tidak. Karena dalam konsep mentaati perintah Allah
itu adalah mastata'tum. Fattaqullaha mastata'tum. Mentaati perintah sesuai dengan kemampuan yang mampu kita lakukan pada saat itu. Yang mampu kita mampukan saat itu adalah memberikan alasan yang tepat, karena kita belum bisa menunaikannya, baik itu ditulis perjanjian itu atau tidak ditulis. Lalu masalah janji yang tulis menulis itu memang sunnah apabila dalam konteks muamalah. Nah, gadai menggadai, pinjam meminjam, sewa menyewa dan sebagainya, itu memang perintah syariatnya untuk ditulis. Khair, insyaallah. Ya, silakan. Bukan nazar. Nazar lain lagi. Nazar ada dua kategori. Itu nazar janji dia kepada Allah. Nah, sementara janji di sini adalah janji sesama manusia. Kenapa dikatakan janji sesama manusia? Karena di akhir hadis ada perumpamaannya seperti orang berjabat tangan. Tapi kalau janji kepada Allah namanya nazar. Nazar itu hukumnya menurut ulama fikih boleh, tidak sunnah. Karena hadis mengatakan nazar tidak akan menolak bala, nazar tidak akan mempercepat tujuan, hanya saja nazar itu adanya supaya Allah bisa ambil daripada orang-orang yang kikir. Jadi nazar seperti itu hukumnya makruh, yaitu nazar yang ada imbalannya. Kalau saya lulus, saya sedekah segini. Kalau tembus proyek, saya nyumbang segini. Kalau saya sehat, saya sholat sunat. Kalau saya ini, itu nazar hukumnya makruh. Tapi apabila nazar itu tidak ada embel-embelnya, saya bernazar untuk sholat duha 2 rakaat setiap hari. Pada saat itu, sholat duha baginya menjadi wajib. Nah, setiap hari wajib 2 rakaat. Itu nazar bebas, hukumnya sunnah. Kenapa? Karena dia tidak menjanjikan sesuatu kepada Allah lalu memberi. Tapi apabila nazarnya ada imbalannya, itu hukumnya makruh, karena dia minta dulu kepada Allah baru dia mau beri. Ya Allah, sembuhkan saya dulu baru saya mau bersedekah. Kalau saya nggak sembuh-sembuh, saya nggak akan bersedekah. Jadi dia telah membalik konsep Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu kami menyembah, kepadamu kami minta tolong. Wasta'inu bis sabri was salat. Minta tolong itu pakai sabar dan salat. Dia tidak. Dia beribadah pakai minta tolong. Iyyaka nasta'in wa iyyaka na'bud. Nah, begitu dia jadi imam salat. Iyyaka nasta'in wa iyyaka na'bud. Amin. Nah, kepadamu kami minta tolong dulu. Sembuhkan saya dulu, saya akan bersedekah. Tunaikan hajat saya dulu, saya akan memberi. Berikan kesembuhan dulu, saya akan berbuat. Maka hukumnya makruh. Konsepnya adalah buat dulu baru minta. Ya Allah, dengan keberkahan amalan yang telah kami buat tadi, tunaikanlah hajat kami. Itu bagian daripada sunnah. Amal baru minta tolong. Khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malah pertanyaannya agak di luar pembahasan malam ini. Ditanyakan Ustaz, bagaimana kriteria dikatakan makmum yang masak? Apakah dia terbatasnya ketika dari tidak dapat rukuk, kemudian ditinggal ketika masuk, atau bagaimana? Jazakumullah khair. Makmum yang masbuk dalam sudut pandang siapa? Kalau dalam sudut pandang bagian taftis atau pengawas zikiran santri, maka yang masbuk itu adalah yang tidak dapat rukuk
bersama imam. Selesai imam salam dia nambah 1 rakaat. Itu dikatakan masbuk. Dia akan dicatat dan didenda sebulan di sop pertama. Itu sudut pandang masbuk menurut pandangan pengawas zikiran. Tapi kalau kita berbicara masbuk dalam pandangan hukum fikih adalah orang yang ketika dia takbiratul ihram mengikuti imam, dia tidak cukup waktu untuk membaca Al-Fatihah. Itu sudah masbuk. Dia datang kepada bergabung dengan imam yang salat berjamaah, lalu dia takbiratul ihram, Allahu Akbar. Mulai dia takbiratul ihram, lalu imam ruku. Antara dia takbiratul ihram dan ruku itu tidak cukup waktu untuk membaca Al-Fatihah, maka dia masbuk. Maka di sana muncul hukum, apabila seseorang tersebut masbuk, lalu dia menyibukkan diri dengan iftitah, tidak langsung membaca Al-Fatihah, ternyata tiba-tiba imamnya ruku, maka si masbuk itu wajib membaca Al-Fatihah sepanjang doa iftitah yang dia baca. Lalu dia kalau sempat ruku bersama imam, maka dia anggap dapat 1 rakaat. Tapi apabila dia tidak sempat ruku bersama imam, maka dia tidak dapat rakaat. Apabila orang tersebut, si masbuk tersebut, sudahlah dia menyibukkan diri dengan doa iftitah, lalu imamnya tiba-tiba ruku dan dia tidak membaca Al-Fatihah, langsung saja ruku bersama imam, maka solatnya batal. Maka si masbuk wajib hukumnya langsung membaca Al-Fatihah, tidak dianjurkan membaca doa iftitah dan tidak dianjurkan membaca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu makna masbuk dalam pembahasan hukum fikih. Maka si masbuk tersebut apabila dia takbiratul ihram dan langsung membaca Al-Fatihah, maka ketika imam ruku, dia wajib ruku bersama imam. Sisa Al-Fatihahnya ditanggung oleh imam apabila imamnya sempurna kesuciannya. Apa maksud kesempurna kesuciannya? Imamnya bukan salisil baul, orang yang terus kencing. Tapi kalau imamnya kencing terus, gak berhenti-berhenti, maka dia tidak dapat rakaat. Karena imam yang seperti itu tidak bisa menanggung Al-Fatihahnya si masbuk. Itu masbuk dalam hukum fikih. Sementara masbuk dalam fadilah, orang yang solat selama 40 hari bersama imam tanpa tertinggal takbiratul ula, maka dia dapatkan 2 kebebasan. 1, bebas pada azab kubur, azab neraka. Yang kedua, bebas pada sifat munafik. Di sana ada juga bahasa masbuk. Masbuk di sana maknanya adalah orang yang tidak dapat takbiratul ula bersama imam. Jadi ada makna masbuk menurut pandangan siapa? Nah, menurut pandangan siapa? Allah. Kalau menurut pandangan fadilah takbiratul ula, maka yang sudah berada di shaf tidak langsung menyibukkan diri takbiratul ihram padahal imam sudah takbiratul ihram, maka dia sudah dianggap masbuk. Imam dah takbir Allahu Akbar, dia dah siap. Nah, cuman dia pakai parfum dulu, ikan sorban, lihat kawan kiri kanan. Nah, itu masbuk. Masbuk di mana? Masbuk dalam fadilah takbiratul ula bersama imam. Khair insyaallah. Sini ada pertanyaan, apa maksud dari zikir hu yang dibaca oleh majelis zikir? Hu kalimat Allah. Kalimat Allah
itu adalah menurut ilmu nahu kalimat yang paling ma'rifah. Isim alam yang paling ma'rifah itu adalah isim ma'rifah yang paling ma'rifah itu adalah isim domir. Tapi kalimat Allah dia adalah isim alam, tapi dia adalah ma'rifah dari seluruh isim ma'rifah. Menurut pandangan maknawi, seluruh makhluk di muka bumi ini termasuk orang kafir sekalipun itu kenal dengan Allah. Man rabbus samawati wal ard la yaqulunna Allah. Itu maknawi. Tapi menurut lafaznya Allah dibuang alifnya. Bisa dibayangkan Allah dibuang alifnya, tinggal lillah. Tetap maknanya Allah. Dibuang lamnya satu lagi, tinggal lahu, karenanya Allah. Dibuang lamnya siapa? Nya Allah. Nah, jadi zikirhu itu suatu kalimat domir yang dibaca oleh ahli zikir, karena saking asiknya dia banyak menyebut orang yang dia ingat, sehingga dicari suatu kata yang ringkas sehingga dia banyak menyebut. Maka diambillah kalimat hu. Itu zikir tertentu. Tapi bagi orang yang malas enggak usah zikir itu, karena dia akan baca cuma 33 subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini orang yang keasikan cintanya, apa bahasa pepatahnya, aksaru dzikru syai'in, banyak menyebut sesuatu, itu menunjukkan dia mencintai sesuatu tersebut. Kalau dia baca Allah, itu menurut dia ada enggak kalimat yang lebih cepat lagi untuk mengingat Allah setelahnya? Wah, ada lillah, lillah, lillah. Lebih cepat lagi lahu, lahu, lahu. Lebih cepat lagi yahu. Mana dalilnya? La ilaha illa hu. Mana Allah? La ilaha illa hu. Kan sama dengan la ilaha illallah. La ilaha illallahu. Itu ada satu kalimat yang lain. Di ayat yang lain, la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ilaha illahu. Nah, kalau bukan itu nama Allah, kenapa dinafikan oleh Allah dengan illah? Oh, tadi kan hu tanpa waw. Memang dalam bahasa Arab ada namanya waw tasnim, yaitu menambahkan kalimat waw supaya baris dhamma itu kenyang dengan bacaannya. Hu, huwa, hu, huwa. Dianya Allah, dianya Allah. Itu zikir yang dibenarkan, zikir yang berdasarkan firman Allah, la ilaha illa huwal hayyul qayyum, sama dengan maknanya la ilaha illallahul hayyul qayyum. Khair insyaallah. Mungkin ada satu lagi, Pak. Mengenai puasa tadi, tentang makan sahur, ada sebagian ustaz mengatakan pas azan berkumandang langsung berhenti makan sahur. Ya tadi kan 10 menit atau 15 menit sebelum azan. Jazakumullah khair. Allah, itu batas akhir yang enggak boleh lagi makan. Kalau terjadi kejadian yang mendadak tidak diduga, maka cara penyelesaiannya menurut ulama fikih, apabila seseorang sedang makan sahur dengan anggapan waktu sahur masih ada, tiba-tiba azan berkumandang,
maka puasanya sah dengan syarat dia keluarkan semua yang ada di mulutnya. Begitu juga dalam bahasa fikihnya, idza jama'a ahaduhum summa istami'al adzan panqala'a halan sahha shaum. Itu juga bahasa fikih. Kalau sekiranya seseorang dalam keadaan tertentu lalu memberhentikan dalam waktu sesaat ketika azan berkumandang, maka puasanya sah. Makna itu adalah batas akhir, kejadian penyelesaian masalah dalam kejadian yang tidak diduga, penyelesaian masalah fikih, penyelesaian masalah makan di dalam kejadian yang tidak diduga, bukan perkara yang dianjurkan begitu cara pelaksanaannya. Jadi memang ada hukum seperti itu, tapi hukum penyelesaian masalah, tapi bukan anjuran bagaimana makan sahur. Jadi dalam syariat Islam ada penyelesaian masalah, ada sunnah. Nah, sunnahnya bagaimana, sempurnanya bagaimana? Dia makan dan berhenti 50 ayat sebelum azan subuh berkumandang. Tapi kalau sekiranya dia sedang makan, terdengar azan subuh, maka dia keluarkan semua makanan yang ada di mulutnya, lalu dia berkumur-kumur, tidak sengaja menelan sisa makanan. Bagaimana hukum puasanya? Hukumnya sah. Bagaimana kira-kira di pagi hari seseorang berjunub, lalu azan subuh berkumandang dan dia belum mandi ketika azan subuh berkumandang, apa hukum puasanya? Puasanya sah. Tapi sunnahnya bagaimana? Sunnahnya dia mandi junub sebelum subuh, takut dia khawatirkan nanti ketika mandi masuk air ke rongga-rongga sehingga puasanya batal. Jadi ada bahasa penyelesaian masalah, ada sunnah dalam pelaksanaan ibadah. Nah, jadi sunnahnya begini, aturannya begini. Kalau masalahnya begini, mana? Ini penyelesaiannya. Jadi ada bahasa standar sunnah, ada cara penyelesaian kalau terjadi masalah dalam ibadah. Jadi yang dikatakan oleh Ustaz itu adalah penyelesaian dalam ibadah. Yang kita bahas tadi adalah cara sunnah dalam makan sahur. Yang tidak boleh diamalkan adalah pendapat Wahabi, boleh lanjut makan selagi azan belum selesai. Nah, itu yang nggak boleh. Nah, itu pendapat Wahabi. Jadi boleh didengar-dengar, boleh lanjutkan makan dan minum sampai azan selesai. Oh, ternyata azan nggak selesai, musola itu selesai, musola itu belum. Nah, masih bisa. Nah, kemudian semua musola ada selesai azan, disuruh anaknya karena dia belum selesai minum. Azan-azannya belum selesai minum. Nah, itu jadinya nanti jam 8 bisa azan terus, makanlah sampai azan belum selesai. Itu pendapat Wahabi. Nah, itu yang nggak boleh diamalkan. Itu memang nggak ada dalilnya sama sekali. Itu pendapat sesat lah. Nah, tapi dalam dua hal tadi, itu pendapatnya benar. Itu pendapat Ahlus Sunnah, pendapat ulama salaf. Satu, bagaimana sunnah melakukan makan sahur. Yang kedua, bagaimana menyikapi kalau sedang azan nasi ada di mulut, kalau sedang azan orang sedang berhubungan, kalau dihentikan sesaat itu juga puasanya hukumnya sah. Khair insyaallah. Mohon maaf kalau ada salah dan janggal. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.